يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المتقين الحمد لله الذي جعلنا من العاملين المخلصين الحمد لله الذي جعلنا من الفائزين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita tahu manusia itu bisa jadi manusia setelah melalui perlombaan yang luar biasa. Itu dari sperma manusia itu kan berlomba-lomba, jutaan sel sperma, yang menang itu kita. Jadi kita ini pemenang sejak dari dulu sebenarnya. Oleh karenanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita hadir di sini itu merupakan bentuk cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga dengan syukur kita atas keimanan dan kesehatan ini Allah tambahkan keimanan kepada kita, Allah tambahkan kesehatan kepada kita. Yang sehat tetap sehat, yang sakit menjadi sehat, yang sudah meninggal masuk surga. Itu kan paling enak gitu. Nah, ini juga saya baru pertama kali ini mainannya seperti ini. Bapak Ibu nggak usah lihat saya, lihat di situ itu kan. Jadi di situ sudah ada pembahasan kita itu tentang kita manusia di alam arwah. Kemudian setelah di alam arwah itu Pak, nanti masuk di alam rahim. Setelah di alam rahim keluar masuk di alam dunia. Setelah di alam dunia seperti kita, nanti masuk di alam barzah. Setelah di alam barzah naik, itu yang Ustadz siapa? Andri. Nah itu kan seperti itu. Itu udah saya stop di situ. Paling di alam barzah saja. Nah, setelah itu syukrah. Nah biar kita tahu, karena saya yakin Bapak dan Ibu itu nggak tahu ketika kita di alam arwah itu apa kegiatannya. Apakah majelis taklim seperti ini, ataukah makan-makan terus-terusan, itu nggak tahu kan kita. Ya ini, jadi kita itu akan cerita pagi ini tentang diri kita ketika kita masih di alam arwah. Alam arwah itu kita nggak tahu Pak. Ruh kita itu wujudnya kayak apa juga nggak ada yang tahu. Nggak tahu Pak, kalau sudah ada peneliti yang menemukan ruh itu bentuknya seperti ini, warnanya ini, gitu kan, sudah ada ya, wallahu alam. Tapi sampai saat ini itu saya belum pernah menemukan penjelasan ruh bentuknya seperti apa, makanannya apa, warnanya apa, itu belum tahu kita. Itu ruh. Jadi wujudnya ada, itu cuma seperti apa, wallahu alam. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya-tanya tentang ruh. Gitu kan? Jangan-jangan ruh itu pun juga sama dengan kita. Kalau yang orangnya besar berarti ruhnya besar. Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Itu manusia di alam ruh. Masing-masing kita. Coba, ada yang enggak ada ruhnya di sini? Ada semua kan? Kayak apa ruhnya itu? Kita nggak tahu. Nah ini manusia di alam ruh seperti apa? Penelitian juga belum sampai ke sana. Dasarnya apa? Dasarnya adalah nubuwah, risalah Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang pertama kali diciptakan. Makhluk Pak. Ya kalau makhluk kan bukan hanya manusia kan?
Itu. Langit itu makhluk atau tidak? Bumi? Oh, udah pinter, nggak usah ngajar saya ini. Udah tahu semuanya. Jadi kalau kita bicara makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang Allah ciptakan pertama kali itu apa? Nah, ini. Kalau yang seperti ini itu namanya sanad. Jadi runtutannya itu siapa saja? Itu dari Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Hambari, dari Muhammad bin Abdissalam, dari Ishaq bin Ibrahim, terus dari Jarir, dari Al-A'mas, dari Abi Dhibyan, dari Ibnu Abbas. Dan itu baru zaman generasi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Inna awwala syai'in khalaqahullah al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Qalam itu pena. Jadi usia kita sama pena duluan mana? Pena kita enggak. Penanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pena Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nanti ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ngarang. Gitu. Katanya seperti itu. Yang pertama kali Allah ciptakan itu dari makhluk, seluruh makhluk yang ada itu adalah pena, pensil itu yang pertama kali. Senior kita itu. Terus kemudian faqala lahu, Allah berkata kepada pena, uktub. Gitu. Uktub itu tulislah. Jadi Allah berkata kepada pena untuk menulis. Disuruh menulis, Pak. Pena itu disuruh menulis. Kalau sekarang ada pensil di hadapan kita, terus kemudian kita perintahkan pensil itu untuk menulis, dia akan diam saja. Benda mati. Tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali digunakan oleh orang lain. Tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus memberikan inspirasi kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sanggup memerintahkan benda mati pun juga bisa melakukan. Pena itu, Pak. Kalau dia itu benda hidup, itu seneng itu pabrik tutup, Pak. Pabriknya tutup. Kenapa? Kita pelihara saja. Pena laki-laki, pena perempuan. Kita ternakkan, dia itu lahir nanti. Kalau benda hidup. Tapi coba, banyak pena kita kumpulkan kok nggak bertambah-tambah, itu berarti dia itu bukan benda hidup. Kenapa? Tanda benda itu hidup, berkembang. Iya, lo itu, Pak. Itu pelajaran waktu SD, SMP dulu itu. Al-qalam yang pertama kali itu Allah ciptakan. Kemudian Allah perintahkan tulis. Nah, ternyata makhluk Allah itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat pada Allah. Maka ketika Allah perintahkan kepada pena untuk menulis, dia itu menulis. Tapi karena dia tidak tahu, dia tanya, "Wa ma aktub?" Aku harus nulis apa, wahai Tuhan? Faqala al-qadar. Kamu tulislah takdir seluruh makhluk. Fajara min dzalikal yaum bima huwa kainun ila an taquma as-saah. Semua yang nanti akan aku ciptakan, kamu tuliskan takdirnya. Takdirnya. Makhluk apa saja dituliskan takdirnya. Gitu. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu melakukan apa saja, dan ternyata seluruh kejadian di alam semesta ini itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita ada. Itu. Ini seluruhnya sampai hari kiamat. Terus saat itu Allah ada di mana? Wa kana arsyuhu 'alal ma', singgah sana Allah itu ada di atas air.
Dari situ fartafa bukharul ma fa fataqat minhus samawat. Dari air itu, Pak, gitu, naik ke atas air itu menguap, terus jadilah langit. Itu Pak ilmu pengetahuan sekarang itu. Sanggup nggak mengungkap itu? Kalau saya yakin kalau ini berita dari Allah betul. Ilmu pengetahuan silakan naik ke atas itu. Terus summa khalaqan nun itu hewan ikan besar. Ikan besar itu Allah ciptakan. Dari situlah kemudian tumbuh-tumbuhan jadi bumi. Ya kan kayak cerita ngarang apa kan gitu kan. Tapi ini dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dari bumi itu ikan paus yang besar itu dia bergerak. Itu maka bumi ini semakin lebar. Muncul sedikit, kemudian muncul banyak, bumi ini semakin melebar. Kemudian setelah itu muncullah gunung-gunung. Nah, di mana cerita ini didapatkan? Dikatakan hadza haditsun sahih. Hadis sahih itu sesuai dengan hadis sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menyebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di mana? Di Mustadraknya Imam Hakim. Itu. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Seandainya pena Allah itu ada saat ini, wah itu jadi dukun paling sakti itu. Kalau ada loh Pak, ayo berburu mencari pena Allah loh, repot. Paling pinter itu, paling sakti, nggak akan ketemu. Udah ya, itu. Jadi pena itu. Berarti kita duduk di sini itu sudah ditulis oleh Allah atau belum? Nah, itu corona itu datang sampai ke kita itu sudah ditulis oleh Allah atau belum? Sudah. Itu kan? Sudah ada semuanya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ceritanya tentang apa itu? Jangan lihat saya, Pak. Lihat di situ aja. Itu. Makanya sebenarnya saya itu nggak suka pakai kayak gini ini. Ustadznya itu dicuekin, suruh ngomong sendiri itu, jamaahnya lihatnya ke layar. Itu. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari ini dari siapa ini? Dari Imran bin Husain. Apa katanya? Inni indan Nabi. Saat itu aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Pak. Dari Nabi itu banyak cerita. Nah, sahabatnya suka berkumpul dengan Nabi, pulang-pulang pasti bawa cerita. Nggak tahu Bapak itu kumpul dengan saya, pulang ini cerita ke orang tua, anak-anak di rumah atau enggak ini. Itu Nabi SAW. Imran bin Husain bersama Nabi, pulang-pulang membawa cerita. Paling kita nanti pulang dari sini bawa bekal. Kalau ada berkat lah istilah kalau bahasa Jawa itu. Nah, apa kata Imran bin Husain sedang bersama Nabi itu? Ja'ahu qaumun min Bani Tamim. Ada satu kelompok, satu kaum dari Bani Tamim itu datang, Pak. Bani Tamim. Kalau kaum itu banyak jumlahnya. Kaum itu banyak. Nah, kalau satu orang enggak, ini banyak kan datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu mau apa datang ke sini? Gitu. Mau kabar gembira, wahai Bani Tamim? Mereka mengatakan, engkau sudah memberikan kabar gembira kepada kami ya Rasulullah. Itu basyartana, berikan kabar gembira kepada kami. Kasih kabar gembira itu kepada Bani Tamim. Jadi kebaikan-kebaikan itu disebutkan oleh Rasul untuk Bani Tamim. Ya, nanti dicari kebaikannya Bani Tamim itu apa. Itu satu kaum Pak. Itu. Jadi kami itu seperti apa ya Rasulullah? Seperti apa kami? Oh, kemudian disampaikan oleh Rasul. Nah, fadakhala nasun min ahli Yaman. Dah, Bani Tamim sudah datang, kemudian datang lagi, Pak. Itu. Nasun itu juga jamak, beberapa orang. Masuk dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli Yaman, dari penduduk Yaman.
Penduduk Yaman. Tuh Yaman tuh di selatan, ke Mekah, kemudian Madinah. Gitu kan? Ke Mekah, kemudian Madinah, ke atas lagi ke Palestina, ke utara. Jauh itu. Shinkansen nggak ada. Pesawat juga belum ada. Paling naik unta. Untanya kecapean, berhenti. Itu kan? Jadi nggak bisa dibayangkan kayak seperti sekarang. Itu. Pakai kendaraan atau berjalan itu dari Yaman. Ingin ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak yang dicari Pak? Tahu nggak Pak? Ada tulisannya di sini nih. Nih. Ini. Jadi jauh-jauh dari Yaman bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan linatafaqqaha fiddin. Ya Rasul, kami datang kepadamu untuk tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu artinya apa? Dia punya agama, punya pengetahuan Islam, tapi dia ingin mendalami pengetahuan Islam. Itu namanya tafaqquh fiddin. Jadi tafaqquh fiddin. Minta apa? Minta pekerjaan? Tidak. Minta supaya diangkat jadi pejabat di Yaman? Tidak. Coba kalau orang sekarang itu ketemu pimpinan, itu apa? Minta proyek, kira-kira apa ya? Itu kan gitu. Tapi ini coba, mereka datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah tafaqquh fiddin. Kami ingin mendalami agama Islam ya Rasul. Terus walinas'alaka an awwali hadzal amri makana. Dan ada satu pertanyaan yang aku ingin sampaikan kepadamu ya Rasul. Apa sih yang pertama kali Allah cipta? Kita ada, tapi sebelum kita ada kita punya orang tua. Orang tua kita punya kakek terus sampai Nabi Adam alaihi salam. Terus Nabi Adam dulunya di mana? Di surga dan lain sebagainya. Itu Pak. Jadi ini hebatnya manusia pada saat itu. Mereka itu rela berlelah-lelah demi apa? Tafaqquh fiddin. Mendalami agama. Untuk bertanya satu pertanyaan itu, yang pertama kali itu apa sih yang Allah ciptakan itu? Kemudian dikatakan oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan hadis yang di atas itu. Jadi aras walam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhul ma 'alal ma thumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikr kulli syai'in thumma atani rajulun faqala ya Imran adrikna qataka faqad dhahabat fantalaqtu atlubuha. Jadi sebelum langit bumi diciptakan, sebelum semuanya ada, itu apa? Ya jawabannya sama dengan yang tadi. Apa itu? Allah ciptakan pena dulu, kemudian pena itu disuruh untuk menulis seluruh yang Allah berkehendak untuk menciptakan, dan Allah tuliskan takdirnya, termasuk kapan meninggal dan lain sebagainya. Itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim apa? Riwayat Imam Muslim itu dari Amr bin As, sahabat Nabi. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kataballah maqadiral khalaiq. Seluruh makhluk takdirnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bisa menembus itu, membobol file Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu segala urusan yang ada di muka bumi ini. Kapan virusnya selesai ya? Oh, kalau dia tahu obatnya apa, ada di file Allah sana. Kapan berakhirnya, ada di file sana itu. Mampu menembus itu, dia tahu. Tapi kan nggak bisa. Maka dikatakan lauh mahfuz. Tempat penyimpanan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu Pak, itu Allah telah menuliskan. Sejak kapan Allah menuliskan takdir seluruh alam semesta ini? Pak Bagus, Pak Iwan, Pak Dedi, alam, bapak-bapak yang lain itu, manusia itu dan lain sebagainya.
Itu sudah ditulis semua, Pak. Yang hadir ini yang ngantuk siapa, itu udah ditulis. Nggak usah khawatir itu. Yang nanti pulang nggak dapat apa-apa, itu udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nikmati pokoknya. Hidup sekali ya, jangan dibikin susah. Nggak usah susah. Pokoknya kalau ngaji di sini itu harus senang. Di rumah kurang senang, di sini nggak senang kok, sengsara sekali sih jadi manusia. Seneng lah gitu. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana itu, Pak? Jadi penulisan seperti itu sejak kapan? Kata Nabi, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jaraknya berapa? 50.000 tahun. Loh, langit belum ada, Pak. Bumi belum ada. 50.000 tahun. Diingat-ingat ini, besok ujian harus bisa jawab. 50.000 tahun. 50.000 tahun coba. Itu takdirnya sudah ada, Pak. Ini biar kita tahu, ya. Takdirnya itu sudah ada. Jadi yang pertama kali, jadi kita ini ada, itu tinggal Allah ambil filenya, ambil, jadikan, gitu kan. Kemudian dituruh orang saat ini itu. Oh, ini datang ke sini rumah sakit loh, Pak. Diambil rekam medisnya ada, tahun sekian dia datang ke sini penyakitnya ini, keluhannya ini. Gitu. Kalau rumah sakit nggak menyimpan rekam medik, ini kesulitan dia memberikan diagnosa, memberikan obatnya bisa salah. Tapi kalau ketahuan rekam mediknya itu bagus, Allah punya itu, semuanya itu. Tapi manusia tidak dikasih tahu. Itu biar manusia apa? Biar manusia itu dia bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Dan 50.000 tahun takdir seluruh alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun berikutnya baru Allah menciptakan langit dan bumi. Bikin filmnya, animasi sana. Jadi duit. Yaitu. Tadi hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang hadis Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam, pernah dengar kan? Nabi Adam. Pernah lihat, Pak? Belum ya. Sama, kita juga belum. Nabi Musa juga sama. Kata Nabi, terjadi perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak masuk. Nabi Adam kapan, Nabi Musa kapan? Iya cerita. Tapi perdebatan ini kan nggak nyambung. Orang zamannya tidak sama kan? Nabi Adam kapan, Nabi Musa kapan? Ketemunya mereka kapan? Tapi Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Itu kan bukan di alam dunia. Kalau di alam dunia mereka tidak ketemu. Bisa jadi di alam roh. Al-arwah junudun mujannada. Jadi arwah bisa jadi mereka itu saling bertemu, bisa berkumpul roh-roh mereka itu. Kata Nabi SAW itu, Nabi Adam dan Nabi Musa itu pernah mereka berdebat. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa itu mengatakan, ya Adam, wahai Nabi Adam. Itu jangan ditiru. Ini kalau dengan orang tua ya harus ada penghormatan gitu. Ini Nabi Musa bilang ke Nabi Adam langsung ya Adam. Harusnya ya Aba, ya Abana itu, atau ya Abi, wahai bapakku Adam, boleh juga itu. Ya Adam, wahai Nabi Adam, antal ladzi khalaqaka Allah biyadihi. Engkau adalah manusia yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Siapa? Nabi Adam. Ciptakan dari tangan. Wa nafakha fika min ruhihi. Allah tiupkan nyawa gitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aghwaitan nas, engkau menyengsarakan manusia. Akhrajtahum minal jannah, karena engkau dikeluarkan dari surga. Loh itu Pak. Jadi Nabi Adam itu
dilahirkan di mana? Di surga kan? Iya. Kalau bapak dan ibu dilahirkan di mana? Bagus Nabi Adam atau kita? Oh, terkadang orang itu biar keren itu mau lahiran itu terbang ke Amerika. Itu lahir di mana? Lahir di Amsterdam. Lo Amerika nggak ada Amsterdam, ya udah biar keliling dunia. Ah iya. Ini Pak, terkadang orang seperti itu. Supaya nanti di akta lahir itu keren itu, wow, itu cari tempat lahir di mana? Lahir di mana itu? Di Amerika itu. Tapi Nabi Adam lahir di surga, tinggal di surga, Pak. Terus kemudian dia dikeluarkan dari surga karena apa? Kesalahan, ya kan? Terus keluar dari surga itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melakukan kesalahan, ketahuan melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat Allah menghukum? Dunia. Jadi dunia ini tempat Allah menempatkan Nabi Adam setelah melakukan kesalahan. Kalau manusia saat ini itu melanggar peraturan, melakukan kesalahan, ditangkap oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam. Jadi penjara itu tempatnya Allah memberikan hukuman, ya kan? Kita ini anak cucu Nabi Adam alaihi salam yang saat itu tinggal di surga, terus kemudian turun ke dunia karena melakukan kesalahan. Di dunia ibarat penjara bagi Nabi Adam alaihi salam. Kemudian karena suami istri lahirlah kita, Bani Adam. Jadi kita ini lahir di mana? Oh iya, lahir di bumi, penjara. Iya kan? Jadi gak boleh sombong kita ini. Kamu lahirnya di penjara aja sombongnya minta ampun. Nah, kalau orang di penjara itu bebas dia melakukan apa saja? Tidak boleh dia itu. Dia mau melakukan olahraga itu diatur, harus jam sekian. Ya kan? Mau makan itu pun juga diatur. Betul atau enggak? Pernah di penjara semua orang-orang ini. Kau bisa tahu betul itu? Dari mana? Saya nggak tahu itu. Tapi setahu saya orang di penjara itu artinya orang yang tidak diberikan kebebasan, diatur. Udah tahu kita ini anak yang lahir di penjara. Artinya apa? Tidak boleh kita melakukan perbuatan semau kita sendiri. Iya, udah tahu. Itu nggak boleh kita ini seenaknya sendiri, nggak boleh. Itu. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, gara-gara engkau kami ini sengsara. Kalau engkau tidak melanggar, kami ini lahir di. Loh iya, kata Nabi Musa alaihissalam itu, Pak. Diprotes itu Nabi Adam alaihissalam. Tapi kan hikmahnya apa? Kita jadi tahu, Pak. Kita jadi tahu. Oh, seperti itu. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, engkau itu Nabi Musa? Ya. Jadi Nabi Musa itu berani, Pak. Demo itu yang dihadapi Nabi Adam. Fir'aun raja. Dihadapi betul atau enggak itu? Dihadapi betul, Pak, demo itu. Kemudian demo itu bawa spanduk Nabi Musa. Enggak, udah ngomong aja langsung. Berani kita? Langsung menghadap begitu. Enggak berani kan? Bawa kawan-kawan banyak-banyak kan itu? Demo. Nabi Musa enggak, paling siapa? Siapa? Wah, susah sekali diajak cerita sih. Nabi Harun, Nabi Musa itu demo itu kan menyuarakan sesuatu yang tidak sama yang dimiliki oleh orang lain. Kalau orang demo itu kan karena tidak sama kan itu. Pemerintah memutuskan apa, masyarakat tidak sama, demo. Nah, demonya masyarakat kita ini 1-2 orang atau rombongan? Iya. Nabi Musa berdua sama Nabi. Hebat siapa tuh, Pak? Hebat Nabi Musa.
langsung ketemu. Iya. Apa kata Nabi Adam? Wahai Musa, antal ladzi istafakallah bi kalamihi. Oh, engkau ini Nabi Musa. Ya. Engkau ini manusia yang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan engkau ini itu mencaci maki aku atas amal perbuatan yang pernah aku lakukan. Iya, gara-gara engkau kami sengsara. Yang seharusnya kami tinggal di surga, minum itu tinggal bilang mau kopi, datang. Mau teh, datang. Tapi gara-gara kami di dunia, mau kopi harus bikin sendiri atau bayar dengan uang, gitu. Seperti itu Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, kata Nabi Adam, engkau mencela perbuatan yang pernah aku lakukan itu. Coba wahai Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah, bukankah amal perbuatan itu kata bahullah alayya, sudah Allah tuliskan itu kepadaku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi aku sudah tidak bisa menghindar. Aku gak tahu itu, terlena. Jadi sudah ditulis oleh Allah. Sebelum aku melakukan kesalahan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jangan kemudian dijadikan sebagai dalih. Kenapa kok kamu mencuri? Ini kan sudah ditulis. Kata siapa? Kata Ustadz. Wah, repot saya itu. Nanti saya jawab, ya udah, karena perlakuanmu yang kamu lakukan dan kamu katakan sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan itu betul berita dari Nabi, gitu kan? Tapi akhirnya kamu ketangkep, itu pun juga sudah ditulis oleh Allah. Iya kan? Ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh itu, Pak. Ya, itu tentang takdir. Jadi takdir kita itu sudah ada rekamnya, filenya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, apa katanya? Khalaqallah al-arwah. Ruh itu sudah Allah ciptakan qabla an yakhluqal ajsad, sebelum Allah menciptakan jasad. Jasad ini itu diciptakan, tapi sebelumnya ruh yang ada di dalam jasad kita itu sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jasad itu belakangan, ruhnya sudah ada. Yang mati itu jasad atau roh? Kalau rohnya diambil, mati. Apa betul kayak gitu? Betul ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kita ini dikatakan hidup ketika dua komponen ini bersatu. Ketika komponen ini pisah, Pak, itu mati. Makanya orang yang tidur itu mendekati kematian, karena ruh ini bisa jadi keluar. Siap-siap, khawatir tidur nggak bangun-bangun. Tapi alhamdulillah juga. Kenapa? Terhindar dari melakukan amal perbuatan buruk gitu. Jadi itu, Pak, nggak tahu paham atau enggak. Jadi ini tentang manusia di alam arwah kayak gitu. Jadi ruhnya itu sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan takdir kita itu sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, udah terbang pergi ini. Kita pindah. Sampai jam berapa? Jam 7. Gaya benar jam 7 nggak kuat ini. Itu manusia di alam apa? Dalam roh, Pak. Nah, sekarang manusia. Asal mula manusia pertama. Ya. Oh, ini biar cepet aja. Ketemu lagi yang nggak tahu bulan depan atau enggak tahu. Asal mula manusia. Dalilnya apa? Surat Ali Imran. Inna masala Isa indallah kamatsali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Tentang penciptaan manusia pertama. Siapa itu? Nabi Adam.
Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan Nabi Adam, Nabi Isa itu hampir mirip penciptaannya. Tapi Allah ciptakan Nabi Adam itu min turab, dari tanah. Kalau kita dari apa? Enggak, min nutfatin. Iya, dari sperma. Tapi manusia pertama Allah ciptakan dari tanah. Tanah, Pak. Itu min turab. Turab itu debu sebenarnya. Tapi coba kalau diterjemah Indonesia itu diartikan apa coba? Allah menciptakan dari tanah. Padahal tanah itu bisa diartikan tin. Tin itu tanah yang tanah liat. Bisa dibentuk itu tin. Tapi kalau turab itu artinya sebenarnya debu yang halus itu turab. Itu makanya nanti ada banyak. Itu nanti saya bacakan riwayatnya. Saya sampai jam 6 saja. 1/4 jam lagi. Itu kan? Dah, dengerin atau makan boleh. Dengerin dulu, makan dulu boleh. Makan nggak dengerin juga boleh. Yang penting bahagia. Iya, penting bahagia. Nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting bahagia. Nikmat atau enggak? Iya. Bisa ketawa itu kenikmatan. Ketawa terus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini, innallaha, apa artinya? Sesungguhnya Allah. Kalau Allah ini disebut itu bergetar nggak hatinya? Bapak dan Ibu bergetar nggak hati? Belum. Belum beriman itu. Tanda orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Pernah dengar cerita Suraqah yang ngejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu loh, mau membunuh, naik kuda kencang itu nyusul Nabi, bawa pedang itu, wah ketahuan, ketangkap kamu Muhammad, begitu kan? Siapa yang bisa melindungimu? Allah. Ternyata pedang itu jatuh. Kalimat Allah disebut. Kira-kira virus ini kabur nggak kalau kita nyebut Allah? Dia mau menyakiti kita, misalnya Allah itu. Ya Allah nggak jadi, saya kenapa? Dia menyebut namamu itu. Makanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis wa huwas samiul alim. Jadi tidak ada sesuatu yang ada di langit dan di bumi menyelakakan kita ketika nama Allah itu disebut. Ini ilmu, Pak. Bermanfaat atau enggak? Manfaat kalau Bapak sebut, kalau enggak ya enggak. Enggak pernah menyebut itu ya sakit. Ini. Jadi kata Nabi, innallaha khalaqa Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Jadi genggaman itu, Pak, yang Allah ambilkan dari seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Takdir diciptakan, 50.000 tahun berikutnya langit dan bumi diciptakan. Setelah itu Nabi Adam diciptakan, diambil itu, Pak. Debu warna merah diambil satu genggam. Kemudian yang warna hitam, warna putih dikumpulkan jadi satu. Ya ini dalilnya dari Nabi. Nabi Adam alaihi salam diciptakan mula-mula dari debu. Debu dulu, min turabin. Dari debu. Ya, faja'a banu Adam ala qadril ardi. Makanya ada keturunan Nabi Adam itu warnanya berbeda-beda. Minhum al-ahmar, ada yang warnanya kemerah-merahan. Al-abyad, ada yang warnanya putih. Wal aswad, ada yang warnanya hitam. Ada yang kayak kita, enggak hitam, enggak putih. Apa itu, Ustaz? Sawu matang, iya. Sawu busuk juga ada. Tahu kayak apa itu kan? Itu penciptaan manusia pertama. Ini belum kita, Pak. Dari alam arwah itu. Kenapa? Karena manusia pertama penciptaannya tidak sama dengan kita. Nabi Adam enggak mengalami alam arwah itu, Pak. Dari alam rahim enggak. Alam arwah punya, kemudian langsung jadi Nabi Adam. Tapi alam rahim kan enggak ada. Nah itu loh. Nah ini coba ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia
pertama. Ayat yang pertama apa? Id qala rabbuka inni khaliqun basyaran min tin. Dari tanah. Qala ma mana'aka alla tasjuda amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu dari tanah liat. Nah, terus bagaimana? Itu dari tanah liat itu min tin itu berarti turab tadi awalnya itu turab min turabin apa? Debu dikumpulkan jadi satu macam-macam tadi itu Pak, dikasih air, dikasih apa? Air, kemudian diaduk-aduk gitu kan, setelah diaduk jadilah tanah liat, tin, tanah liat. Nabi Adam itu Pak, itu Bapak nggak lihat, saya juga nggak lihat, tapi tahu dari firman Allah. Nah, setelah jadi tanah liat itu, terus mintinin lazim. Tanah liat, ya, mintinin lazim. Setelah dari mintinin lazim, inni khaliqun basyaran min salsalin min hamaim masnun. Itu dari tanah yang liat itu dikeringkan. Itu loh. Jadi debu dicampur, dikasih air, bisa dibentuk, itu mintinin lazim, dibentuk menjadi Nabi Adam, kemudian dikeringkan, ya, dikeringkan, dijemur Pak. Nabi Adam, ini kata Allah, min salsalin min hamaim masnun, yang tadi itu dijemur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijemur, setelah itu apa? Min salsalin kalfakhar, seperti tembikar, sudah kering baru kemudian dibakar. Nabi Adam alaihi salam. Iya, sekarang modern ke open. Dulu nggak butuh open belum ketemu, dibakar. Itu jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada min turabin, min tinin lazib, min salsalin, min hamaim masnun, min salsalin kalfakhar. Itu tentang Nabi Adam alaihissalam. Itu kalau kemudian oleh ulama dikumpulkan, ceritanya seperti itu. Padahal tingginya Nabi Adam alaihissalam itu sittina diraan. Ini Pak bagus, 60 dira itu segini Pak. Dari ujung sini ke sini itu 1 dira, 60 dira, 60 dira. Itu tingginya Nabi Adam. Ya, 30 meter. Oh lebih, ini kecil milik saya, pendek. Milik Nabi Adam kan tinggi. Makanya nggak takut Nabi Adam dengan dinosaurus, sama-sama besar gitu loh. Ini Pak, coba perhatikan di situ, ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam, prosesnya seperti tadi itu, dari debu kemudian tanah liat, setelah dari tanah liat itu kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan dibakar, dan itu bukan pendek, tinggi sekali 60 dira. Ya bolehlah 30 meter kita lihat seperti ini. Bukan kecil tinggi, ya, sesuai dengan postur, karena manusia diciptakan sebaik-baik bentuk itu loh. Tinggi 60 dira itu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dikatakan itu ketika nanti masuk surga, itu manusia yang pertama kali itu seperti wajahnya itu cemerlang, seperti ketika malam bulan purnama. Itu yang masuk surga Pak. Kayak kita nggak tahu ini benar bisa itu. Yang masuk surga itu seperti bercahaya seperti malam bulan purnama atau enggak? Insya Allah Ustaz. Iya, insya Allah, tapi nggak pernah sholat. Alladzina yalunahum. Terus gelombang kedua yang masuk surga itu seperti apa? Seperti sinar bintang yang ada di langit, kelap-kelip gitu. Terus di surga gimana? Layabulun, minum-minumlah yang banyak, kamu nggak bakalan kencing. Ya nggak ada toilet berbayar, itu udah nggak laku di sana.
Jadi jangan, wah nanti kayaknya banyak orang di sana, saya mau bikin bisnis apa, toilet umum. Nggak laku, karena penduduk surga tidak buang air, Pak. Jadi minum sebanyak-banyaknya itu nggak akan buang air. Wala yataghawwatun wala yaflun wala yamtahitun amsyatuhum adzhab. Itu cerita tentang surga. Saya nggak cerita sekarang, biar besok ada cerita. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini cerita tentang ketika ruh itu sudah mau dilepas oleh Allah, mau dimasukkan ke dalam jasad itu. Ini berlaku nanti untuk kita juga. Apa kata Allah? Jadi Bani Adam itu setelah siap, jasadnya itu udah siap dimasukin ruh, nanti di alam arwah kita cerita gitu. Allah bilang kepada ruh itu, mau dilepas itu, wahai ruh, kamu udah saatnya turun ke jasad orang ini. Terus Allah katakan, aku ini Tuhanmu atau tidak? Roh menjawab apa? Bala syahidna, ya engkau Tuhanku. Pak Bagus masih ingat dulu bilang gitu? Enggak ingat juga kan, Pak? Itu maka dikatakan kita ini manusia. Man itu orang, nusia yang dilalaikan. Lupa kita. Kalau roh kita dulu itu pernah di hadapan Allah mengatakan engkau Tuhanku. Itu, Pak. Jadi pelupa. Kuncinya lupa. Iya, kuncinya supaya lupa. Kalau orang lupa sebenarnya juga nikmat. Orang sholat itu wajib kan itu? Kalau nggak sholat dia berdosa. Tapi ketika lupa, dosa nggak? Ya, kenikmatan orang yang lupa itu, dia lupa tidak sholat, tidak berdosa. Saat puasa dia lupa makan, dosa nggak? Enggak. Jadi orang lupa itu pun juga ada hikmahnya. Apa yang dia lakukan itu terkadang tidak jadi dosa karena apa? Lupa. Tapi kalau sengaja supaya dia lupa, loh itu baru dosa gitu, Pak. Itu jadi Bapak, kita semua ini yang hadir, itu roh kita sebelum masuk ke tubuh kita dulu itu oleh Allah sudah ditanya, aku ini Tuhan? Iya, engkau adalah Tuhanku. Dah, itu cerita tentang manusia di alam arwah sebelum masuk ke jasad. Dan manusia pertama Nabi Adam itu dari debu, kemudian tanah dibentuk yang tingginya tinggi sekali itu kan? Terus kemudian ditempatkan di dalam surga. Ini cerita sekarang atau nanti ya? Tinggal 5 menit dalam surga kan? Biar besok kita masuk alam barzah. Di alam rahim dulu, iya kan? Di alam rahim, biar tahu kita, iya kan? Alam rahim kita itu apa sih? Kita itu di perut ibu kita saat itu. Roh di alam rahim. Terus ketika di alam dunia itu apa yang harus dilakukan oleh manusia harus tahu, gitu loh. Harus tahu. Nah, ini ketika manusia itu Nabi Adam itu di surga, itu kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruhnya sujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis itu enggan, wastakbara dan dia wa kana minal kafirin, dan orang-orang yang sombong itu mengambil sifatnya orang kafir. Iblis itu. Wa qulna ya Adam, kami katakan kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kullan minha ragadan, kamu enak-enaklah makan di sana. Haitsu syi'tum, apa saja yang engkau mau. Di mana itu? Disuruh apa saja. Ambil apa saja. Ya kayak anak-anak kita itu, makanan yang ada silakan makan, silakan. Di surga kayak gitu, Pak, Nabi Adam itu. Makanya kan diprotes sama Nabi Musa kan? Doa enak kayak gitu, seandainya engkau wahai ayahku dan Hawa ibuku itu tidak melakukan kesalahan, kami kan lahir di surga, bisa makan banyak-banyak dan bebas. Kata Allah,
wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati satu pohon ini. Kalau engkau dekati, kamu akan menjadi orang yang dolim. Dolim itu menganiaya diri sendiri. Ternyata setan itu tidak membiarkan, Pak. Setan itu menggoda sehingga setan itu mampu mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Sehingga Allah katakan, ihbitu ba'dukum li ba'din. Turun kamu, iblis dan juga Adam, Hawa, turun dari surga. Sebagian kalian itu menjadi musuh kalian, dan di bumi itulah tempatnya sampai pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Nah, yang dilakukan Nabi Adam itu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ceritanya. Jadilah kita ini manusia yang hidup di dunia itu di tempat di mana Allah menghukum Nabi Adam alaihi salam. Katakanlah seperti itu, walaupun Allah telah mengampuni dosanya. Diampuni kan itu? Ya Allah, aku salah. Mohon doa itu, mohon ampun pada Allah. Ya, aku ampuni. Tapi ternyata ampunan Allah berikan, hukuman tetap Allah berikan juga. Jadi Allah itu mengampuni bukan berarti bebas dari hukuman. Terkadang diampuni, hukumannya dikurangi. Terkadang diampuni, hukumannya dihapus. Terkadang dikurangi, itu kan diampuni, tapi hukumannya diganti. Itu kan macam-macam. Ya, itu Nabi Adam alaihissalam seperti itu. Dah, ini balik lagi asal mula nggak selesai ini. Kayak seperti itu ya, nggak tahu ingat atau enggak itu. Yang ngaji ketawa terus. Ini Pak dan Ibu pas jam 6 loh kan itu. Jadi hari ini kita cerita tentang kita ketika roh kita di alam arwah itu seperti apa. Dan ternyata 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita itu sudah ada di sana. Manusia pertama Allah ciptakan di surga. Allah turunkan ke dunia karena melakukan kesalahan, dan itu sebagai bentuk hukuman juga. Jadi dunia ini penjara, nggak boleh kita itu sembarangan hidup di dunia. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Kalau ada yang menambahkan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan saja. Mana? Oh itu Bapak tua dulu. Menyimak yang akhir barusan bahwa Adam dan Iblis itu dihukum ke bumi. Jadi kan ini satu kelemahan Adam waktu di surga. Nah, sekarang kan kita ini manusia-manusia yang keturunan dari Adam ini sampai terjadi masa-masa bendok itu apa? Adam itu bertanggung jawab pada keturunannya. Gitu. Ya. Ini bertanya atau memberikan informasi ini? Curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nanti akan kita pelajari tabiat manusia hidup di dunia. Nah, kalau yang terakhir itu ayat yang kita baca tadi itu apa? Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian itu bermusuhan dengan sebagian yang lain. Itu tabiat kita manusia. Oleh karenanya Adam turun ke dunia tentunya dibekali dengan apa? Syariat, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan macam-macam begitu. Supaya hidup di dunia ini itu bisa bebas dari penjara dengan baik. Yang di penjara kan itu ceritanya. Lah kalau kamu di penjara itu malah berantem di situ, kira-kira dipindahkan ke penjara yang lebih ganas atau enggak? Ya kan? Tapi kalau di dunia itu, di penjara itu, dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aturan Allah itu dibawa oleh para nabi. Itu kan? Oleh para nabi disampaikan, nih aturan Allah, hidup di penjara itu kayak gini, gitu loh. Itu diikuti. Nanti ketika pada saatnya meninggal, kamu bebas dari penjara dan Allah ridho. Itu kan? Menjadi makhluk yang bebas. Tapi kalau di dunia itu dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka ketika dia keluar dari dunia, meninggal itu Pak, itu dalam keadaan orang yang
istilahnya melakukan kesalahan di dalam penjara Allah, maka Allah akan tempatkan dia di penjara yang lebih sadis, yaitu neraka. Udah tahu kan itu neraka begitu. Tinggal mau yang mana. Jadi bukan kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam sudah menyampaikan, Nabi Adam sudah memberikan informasi, sudah memberikan panduan. Kalau kita ini menentang, ya sudah, tanggung jawab sendiri itu. Makanya itu repotnya itu kayak kita, Pak. Dia tadi malam itu didatangin lagi itu. Ada suami istri itu ada masalah dalam rumah tangga. Masalahnya itu bukan karena mereka tidak saling mencintai, saling cinta. Menikah dalam keadaan muslim, begitu loh. Tapi terus kemudian salah satunya itu kok ada indikasi akidahnya ini menyimpang. Gitu loh. Akidahnya ini menyimpang. Ya kalau dalam pandangan kita ya udah dipisahkan begitu. Itu. Nah, ini adalah beratnya kita para ustadz itu kalau salah memberikan fatwa, salah memberikan hukum dunia dan akhirat itu. Pak, kalau jalan ke sana mana? Oh ini gitu. Kalau masjid itu ini mana? Oh, masjid itu dari sini ke sini ke sini. Itu masih gampang urusan dunia. Nah, kalau urusan agama kita harus menjawab itu, harus bertanggung jawab dunia akhirat itu. Nah, kayak gitulah. Nah, tadi itu apakah Nabi Adam bertanggung jawab? Nabi Adam bertanggung jawab, ya Nabi Adam repot. Lalu kan tadi didebat oleh Nabi Musa. Iya, tapi Nabi Musa itu ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata di balik itu apa? Takdir kita ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita kalau nanti mendebat Nabi Adam, gara-gara engkau wahai Adam kami ini sengsara di dunia, kami berantem di dunia. Enggak sopan sama Nabi Adam alaihissalam. Ya boleh Pak, ada panduannya. Jadi nanti keluar dari penjara ini diberikan bebas atau bebas bersyarat, atau bahkan tidak bebas, dipindahkan ke penjara yang lebih ganas gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terus kemudian harus bersyukur Pak, kita ini di dunia pengalamannya lebih banyak. Iya. Dan kalau ya istilah nanti di akhirat saling menuntut apa? Enggak, kalau itu ada cerita Nabi Musa, Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah. Itu Allah ingin menunjukkan keadilan. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, wahai Nuh, sudah kau sampaikan risalahku? Kata Nabi Nuh, sudah. Ini Allah Subhanahu wa taala itu kalimat sudah yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu tidak serta-merta dibenarkan oleh Allah. Coba panggil kaumnya, benar Nuh sudah menyampaikan toh? Belum. Jadi kita nggak boleh kan itu menghukumi sesuatu dari cerita satu pihak. Pihak yang lain harus didengar. Nah itu saling menuntut, bapak nanti dituntut anaknya gimana coba? Boleh gitu. Seperti itu nanti bisa muncul. Terus akhirnya apa? Kaum Nabi Nuh itu pun juga ditanya. Kalian kaum Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah yang aku titipkan kepadanya. Belum, nggak ada yang datang kepada kami. Berarti ada masalah atau enggak Nabi Nuh dan kaumnya? Nabi Nuh mengatakan sudah menyampaikan, kaumnya menyatakan belum ada pemberi peringatan. Oh, ada masalah. Lah terus apa yang dilakukan kalau terjadi dua silang pendapat seperti ini? Maka yang dibutuhkan adalah saksi. Nabi Nuh kau mengatakan sudah menyampaikan, umatmu mengatakan belum. Siapa saksimu? Apa kata Nabi Nuh? Saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Gitu? Jadi kita tuh jadikan apa? Ummatan wasata. Dalam Quran itu loh Pak, umat yang wasat itu tengah-tengah. Itu oleh Allah ya silahkan saja kalau itu saksimu yang meringankan dirimu, yang dijadikan saksi oleh Nabi Nuh itu Nabi kita Muhammad dan kita Pak. Padahal kita pernah bertemu Nabi Nuh? Belum. Kalau ketemu Nabi Nuh kayaknya juga tenggelam juga. Pada nggak taat pada Allah itu kan? Ketemu Nabi Nuh yang paling kita ikut yang tenggelam itu. Tapi kan kita umat Muhammad kan?
Coba enggak ketemu Nabi Nuh tapi jadikan apa? Saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. No. Saksi yang diinterogasi atau saksi ahli? Saksi ahli, Pak. Ada saksi yang dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pasti akan tanya. Kalau saksi mata itu, saksi mata, Pak, itu ditanya, kamu melihat sendiri? Iya. Saat itu dia sedang apa? Begitu kan? Kalau kita saksi ahli karena tidak melihat itu, Pak Bagus, maka kita akan dihormati. Apapun yang kita sampaikan itu tidak akan ditanya. Hanya kesaksian, saksi ahli. Silakan sesuai dengan ilmu yang kamu punyai, sampaikan. Itu kan saksi ahli. Kalau nggak percaya coba masuk pengadilan tuh. Saksi ahli kayak gitu, Pak. Jadi kita ini umat Muhammad di akhirat itu punya kehormatan kita. Sebagai apa? Saksi ahli, diantaranya untuk Nabi Nuh alaihissalam. Panggil Nabi Muhammad, betul dia sudah menyampaikan. Dalilnya apa? Disampaikan dalil ini. Dah selesai. Nah, kenapa nggak saksi mata yang diambil? Saksi mata semuanya beriman atau enggak? Enggak kan? Umatnya Nabi Nuh kan tidak beriman. Jadi saksi mata nggak punya. Nggak ada saksi mata, aku mau saksi ahli saja. Itu, Pak. Jadi dituntut dia. Karena Allah ingin menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, menghukum hamba itu bukan karena Allah ingin menghukum semata, tapi karena apa? Perbuatan hamba tersebut. Wah, ini nanti kalau dijelaskan ya sampai jam 9 pun Bapak kalau kuat nggak akan selesai. Nanti di alam apa? Alam akhir. Jadi kita baru di alam arwah, ditambah dengan manusia pertama. Besok itu alam rahim. Ayo kita pengen tahu dalam rahim kayak apa. Terus yang punya istrinya hamil itu gimana caranya supaya baik gitu kan? Alam rahim itu penting, itu harus dipelajari itu, Pak. Tapi kalau umurnya masih ada. Tapi kalau kita sekarang di alam dunia, apa yang harus dilakukan harus tahu harusnya. Kalau enggak ya nanti akan dipindahkan ke penjara yang lebih ganas itu. Nusa Kambangan Ustaz udah enggak ada Nusa Kambangan. Yang ada apa Ustaz? Jahim, Jahanam gitu. Silakan Pak, apa lagi? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Pendek aja Pak. Ya, pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas dan padat. Kan disampaikan di alam roh itu atau arwah oleh Bukhari Muslim ya. Depan Soheh biasanya. 50.000 sebelum ini kan udah takdir kita, perjalanan hidup kita ini sudah dicatat. Apakah dari Nabi Adam sampai kita lahir semua jemaah sini sampai manusia yang terakhir nanti dilahirkan sudah dicatat juga sama produksinya 50.000 tahun yang lalu atau beda-beda lagi produksinya itu Pak? Pertanyaannya membingungkan. Benar bertanya atau ngetes ini? Oh, bertanya. Percaya nggak tadi itu sabda Rasul, riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Percaya atau enggak? Oh, percaya nggak usah minta bukti. Udah percaya kok. Itu kan? Kalau udah percaya nggak minta bukti. Jadi ketika disampaikan oleh Nabi SAW seluruh takdir makhluk dari awal sampai akhir zaman itu sudah ada filenya semua, Pak. Kalau udah saatnya hari ini lahir itu, Pak, tinggal klik begitu. Rohnya itu yang harus dimasukkan hari ini, Pak, umur 4 bulan dalam perut ibu itu. Dalam perut ibu itu 4 bulan itu. Roh itu sudah mau dilepas oleh Allah, dipanggil dulu. Datang sini. Gitu kan? Kemudian ditanya, kamu mau turun ini? Itu kan? Terus kemudian ditanya, aku ini Tuhanmu atau enggak? Oh, engkau Tuhanku itu. Bahkan makhluk yang lain selain manusia itu pun juga sudah ada filenya di sana. Tinggal Allah ambil, klik. Kun fayakun. Jadi itu kalau Allah, Pak. Oh, Bapak bisa paling mau apa, Pak? Ini datang. Selesai makan kan diminta. Kenapa jalannya? Kita masih bisa nunjuk. Jadi tangan ini ternyata kuat, Pak. Tangan. Enggak tahu sekarang mobil juga kayak kita atau enggak? Angkot itu loh, Mas. Kita di pinggir jalan aja. Oh, angkot berhenti.
kuat tangan kita ini. Itu isyarat. Tapi kalau orang dengan isyarat itu faham, itu masya Allah. Tapi orang sekarang itu dengan isyarat terkadang Allah itu tidak, manusia itu tidak faham, harus dibentak-bentak terlebih dahulu. Allah turunkan seperti ini musibah itu isyarat atau enggak? Isyarat. Kalau malaikat itu pencabut nyawa, ini sedang giat-giatnya. Kalau orang itu promo, memberikan sertifikat murah gitu loh. Wah, ini nyawa lagi murah-murahnya loh itu. Oh, kalau kita kok enggak siap-siap itu gimana coba? Harusnya kalau seperti ini apa? Oh, persiapan kita harus kuat. Dan ya, orang diberi isyarat enggak paham itu juga ada. Itu. Ya kan, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah ada Pak semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri juga enggak tahu kan? Itu besok apa yang kita lakukan, apa tahu? Enggak tahu kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah capek atau belum? Nah, cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan kita dari segala bencana dan mara bahaya. Dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang membahagiakan ini semoga menjadi pertemuan yang membahagiakan pula kita di akhirat kelak. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita perpisahan yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد